Oh, I know you hate it when I'm stoned. Bad posture, bad lungs, pretending that you don't. Halo teman-teman, apakah kalian pernah menonton film horor ataupun film tentang pembunuhan berantai yang memang orang tersebut punya kelainan jiwa atau biasa yang disebut dengan psikopat? Menonton filmnya saja sudah bikin kita ngeri ya teman-teman. Tahu mungkin kalian pernah membayangkan kalau hal-hal tersebut juga ternyata bisa terjadi di sekitar kita. Seperti yang sudah kami rangkum dalam video berikut ini. Dan mohon bantuannya ya teman-teman untuk support channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah. 1. Rian Jombang. Rian yang dikenal dengan nama asli Ferry Idam Henin Syahini adalah seorang pembunuh berantai Indonesia yang paling menggegerkan dan terkenal di Indonesia. Rian dikenal sebagai pembunuh berantai yang memutilasi korbannya. Rian sendiri melakukan pembunuhan di dua tempat yang berbeda, yaitu di Jombang dan di Jakarta dengan total korban 11 orang. Awal mula diketahui Rian sebagai pembunuh adalah ketika ada penemuan 7 mayat termutilasi yang berada di dalam 2 tas dan 1 kantung plastik di daerah Jakarta. Setelah itu, sisa mayat lainnya ditemukan di lubang galian belakang rumah Rian di Jombang. Motif pembunuhannya kebanyakan karena sakit hati. Gara-gara aksinya, Rian akhirnya diberikan hukuman mati dan bandingnya selalu ditolak oleh pengadilan. 2. Babe Baikuni. Walaupun namanya asing, tapi Babe Baikuni ini jauh lebih menyeramkan daripada Rian. Tahun 2010 yang lalu, ditangkaplah Babe Baikuni, pembunuh berantai dan pelaku kekerasan seksual pada anak-anak. Semua pelakunya dibunuh, disodomi, dan dimutilasi. Hal ini bisa terjadi karena Babe Baikuni sendiri punya trauma masa kecil yang dilampiaskannya pada korban-korbannya saat ini. Babe Baikuni sendiri mengaku sudah membunuh, menyodomi, dan memutilasi sekitar 14 orang anak laki-laki yang masih di bawah umur. Namun, usut punya usut, polisi memperkirakan masih ada 50 orang lainnya yang sudah menjadi korban si Babe Baikuni ini. 3. Siswanto atau Robot Gede. Siswanto atau yang lebih dikenal dengan nama Robot Gede ini mungkin menjadi salah satu pembunuh berantai paling sadis di Indonesia. Pada tahun 1994 sampai tahun 1996, Robot Gede pernah membunuh 12 orang anak laki-laki yang berusia 9-15 tahun, menyodomi korbannya yang sudah menjadi mayat, dan memutilasinya, mengambil isi perutnya dan meminum darahnya. Robot Gede sendiri mengaku selalu menikmati aksinya dan tidak pernah merasa bersalah. Bahkan potongan tubuh tertentu dari korbannya ada yang disimpan sebagai kenang-kenangan. Makanya, Robot Gede akhirnya dijatuhi hukuman mati. Namun, Robot Gede ternyata harus meninggal akibat serangan jantung pada Maret tahun 2007. 4. Astini. Siapa sangka ada sosok pembunuh berantai sadis di Indonesia yang berjenis kelamin perempuan? Dia adalah Astini, atau yang dikenal dengan nama Nyonya Astini. Awal mulai diketahui ada kasus pembunuhan adalah karena warga menemukan potongan kepala dalam kantung plastik. Setelah diusut, diketahui ternyata Astini membunuh tetangganya dan 2 tetangga lainnya yang menagih hutang dengan kata-kata kasar. Astini sendiri membunuh 3 tetangganya dan memutilasi tubuh korban menjadi 10 bagian. Setelah divonis mati pada Oktober tahun 1996, Astini sendiri dieksekusi dengan cara ditembak dalam posisi duduk dan mata terbuka pada Maret tahun 2005 lalu. 5. Ahmad Suradji. Sosok pembunuh berantai paling sadis di Indonesia disandang oleh Ahmad Suradji yang telah beraksi selama 11 tahun. Namun sebelum era Rian Jombang dan Robot Gede, ada satu orang yang pembunuh berantai yang dinobatkan benar-benar bengis di Indonesia, yakni Ahmad Suradji. Ahmad Suradji lahir 10 Januari tahun 1949 di Deli, Serdang, Sumatera Utara. Kegilaannya dimulai pada tahun 1986. Suatu malam saat Suradji tidur, ia bermimpi didatangi mendiang ayahnya. Dalam mimpi tersebut, ayahnya yang dulu berprofesi sebagai dukun mewariskan sebuah ilmu yang sakti kepadanya. Namun ada syarat untuk menguasai ilmu itu. Suradji harus menumbalkan 72 nyawa wanita. Bukan hanya itu, ia juga harus melakukan ritual meminum air liur korbannya yang hendak ia tumbalkan. Suradji yang sejak usia 12 tahun sangat terobsesi dengan ilmu hitam, kemudian menggunakan kedok sebagai dukun untuk mempermulus aksinya.
Cara membunuhnya pun beragam, tapi yang pasti ia selalu melakukan ritual menjijikan sebelum menghabisi nyawa korbannya dengan meminum air liur dan mempreteli harta benda mereka. 11 tahun sudah Suradji melakukan kegilaan biadab itu dan berhasil menyembunyikan segala perbuatannya dari masyarakat maupun pihak berwajib. Hingga akhirnya tibalah suatu sore di tanggal 27 April tahun 1997. Banyak orang dilaporkan hilang, yang kebanyakan pasien Suradji. Tak perlu tunggu waktu yang lama, polisi pun langsung menggerebek dan menggeledah rumah Suradji. Dan lewat proses interogasi panjang, Suradji mengaku dirinya memang membunuh Dewi. Didesak lagi oleh polisi, ia mengaku sudah membunuh 16 wanita. Didesak lagi, Suradji berujar dia sudah menghabisi nyawa 42 orang wanita. Dalam pengadilan, Suradji dihukum mati. Dan pada tanggal 10 Juli tahun 2008, Suradji dieksekusi mati, dilakukan oleh pihak berwenang. Dan itu tadi beberapa pembunuh paling kejam di Indonesia yang sudah kami rangkum. Semoga kita semua terhindar ya dari orang-orang seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.